Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal distribusi pulang binomial. Masih bersama saya, Bapak Dwi Endarto. Mari kita ikuti pembahasan soal ini dengan baik. Oke, kita bahas yang nomor 1. Diketahui suatu percobaan memerah 2 keping logam Y menyatakan sisi gambar yang keluar. Yang tanyakan adalah banyaknya variabel acak Y yang diperoleh. Kemungkinan nilai Y itu berapa gitu. Nah, pembahasannya, nah, karena ada dua uang logam, ini misalkan uang logam pertama, ini uang kedua, sehingga kemungkinan ruang sampelnya adalah AA, AG, GA, GG. AA artinya adalah dari pelempar itu keluar angka semua. Gitu. Oke, dari sini kemungkinan muncul gambar adalah yang pertama 0. Ini berarti di sini AA. Ini berarti tidak ada gambarnya, sehingga kemungkinan 0. Kemudian gambar 1 artinya hanya satu gambar yang keluar. Terjadi di sini. Nah, di kolom ini. Kemudian jika gambar 2 gambar yang keluar di sini. Nah, sehingga nilai Y yang mungkin adalah 0, 1, atau 2. Gitu. Oke, selanjutnya nomor 2. Di tabel distribusi variabel acak X diketahui seperti ini. Nah, X sama dengan 1 peluangnya nilai 1/5, X sama dengan 2 peluangnya adalah 2/5, X sama dengan 3 ini peluangnya M, X sama dengan 4 peluangnya sama dengan 1/6. Yang tanyakan adalah tentukan nilai M. Nah, kita bahas. Nah, ini di pembahasan dulu di teori sigma fxi itu harus sama dengan 1. Kalau distribusi variabel acak ini sigmanya sama dengan 1. Sehingga dari sini kita dapatkan 1/5 tambah 2/5 tambah M tambah 1/6 sama dengan 1. Nah, yang ditanyakan M, berarti ini kita mendaruas. Ini 1/5 negatif, negatif 2/5, negatif 1/6. Kemudian di sini kita sederhanakan, sehingga M sama dengan 1 kurangi 6 ditambah 2/5 tambah 5/30. Ini penyebutnya kita samakan. Sehingga kita dapatnya seperti ini. Sehingga dari sini kita dapatkan 1 kurangi 23/30. M sama dengan 7/30. Yang nomor 3. Diketahui 2 dadu. X menyatakan jumlah mata dadu yang keluar. Nah, terus yang ditanyakan adalah peluang X sama dengan 9. Jumlah mata dadu yang keluar berjumlah 9. Sehingga ruang sampelnya seperti ini. Nah, ini misal dadu 1, ini dadu 2, kita jumlah, berarti 1 tambah 1, 2, dan seterusnya. Nah, jumlah mata dadu berjumlah 9 di sini ada berapa? Kita hitung. Ternyata 1, 2, 3, 4. Sehingga dari tabel seperti ini kita dapatkan ruang sampelnya itu 36, ya, 6 kali 6 gitu ya. 6 kali 6 36. Kemudian jumlah mata dadu yang keluar 9 itu ada 4 ini, sehingga N sama dengan 4. Sehingga peluang untuk X sama dengan 9 adalah 4/36 atau 1/9. Nah, kemudian yang nomor 2 kotak berisi 4 bola merah dan 4 bola putih. Artinya kotak pertama berisi 4 bola merah, kotak kedua berisi 4 bola putih. Bola merah ini diberi nomor 1 sampai dengan 4. Dan bola putih bernomor 5 sampai dengan 8. Dari setiap kotak diambil 1 bola secara acak. X menyatakan jumlah nomor bola yang terambil. Nah, yang ditanyakan adalah P X sama dengan 10. Gitu ya. Nah, pembahasannya ini ruang sampel ini bola kotak pertama, ini kotak kedua. Kita jumlah 5 tambah 1, 6 dan seterusnya. Nah, dari tabel ini kita dapatkan ruang sampel sama dengan 16. Kemudian jumlah nomor bola yang keluar berjumlah 10. Kita lihat di sini ada 3. 1, 2, 3. Sehingga N-nya sama dengan 3. Sehingga yang ditanyakan adalah peluang X sama dengan 10 berarti sama dengan 3/6.
Itu anak-anak untuk pembahasan nomor 1 sampai dengan 4. Cukup mudah. Kita lanjutkan. Untuk yang nomor 5. Tabel distribusi frekuensi acak diketahui seperti ini. Nah, X, Px sama dengan X. X sama dengan 2, Px-nya sama dengan setengah. Seper 12. Dan seterusnya. Nah, di sini tanyakan ada nilai P peluang X kurang dari sama dengan 4. Nah, ini berarti distribusi frekuensi kumulatif. Sudah. Nah, pembahasannya peluang X kurang dari sama dengan 4. Artinya peluang 2 ditambah peluang 3 tambah peluang 4. Nah, sekarang peluang 2 itu ada berapa? Masukkan seper 12. Peluang 3 itu sama dengan seper 6. Peluang 4 itu sama dengan seperempat. Nah, kemudian ini kita samakan penyebutnya. Itu 12. Berarti ini seper 12. Ini menjadi 2/12. Ini menjadi 3/12. Sehingga kalau kita jumlah, ya, kita dapatkan seper 6. Lanjut untuk yang nomor 6. Diketahui fungsi variabel acak X. Ada suatu fungsi variabel acak X seperti ini. Fx bernilai 0 untuk X yang lain. Ya. Kemudian Fx sama bernilai X seper 15. X per 15 untuk X sama dengan 1, 3, 4, dan 7. Nah, yang tanyakan adalah peluang X lebih besar sama dengan 1, kurang dari sama dengan 3. Oke, kita bahas. Nah, F1. F1 artinya peluang nilainya X-nya sama dengan 1. Nah, di sini kita lihat karena ini untuk X sama dengan 1, berarti ini berlaku rumus ini X per 15. Tinggal ganti X-nya, kita dapatkan seper 15. Nah, karena ini nih, X itu lebih besar sama dengan 1, kurang dari sama dengan 3, berarti X sama dengan 1 itu ikut. Nah, selanjutnya setelah 1 berarti 2. F2. Nah, di sini enggak ada nilai 2, berarti ini untuk X yang lain, sehingga F2 bernilai sama dengan 0. Kemudian F3. Nah, di sini ada nilai 3, berarti Fx-nya X per 15, X-nya ganti, ini kita dapatkan 3/15. Nah, kemudian yang kita jumlah, peluang X lebih besar sama dengan 1, kurang dari sama dengan 3, sama dengan peluang X sama dengan 1, peluang X sama dengan 2, ditambah peluang X sama dengan 3. Sehingga dari sini kita dapatkan F1 tambah F2 tambah F3. Sehingga kita perolah nilai seper 15 tambah 0 tambah 3/15 sama dengan 4/15. Oke, kita lanjut. Untuk yang nomor 7, diketahui sebuah logam dilempar 10 kali. Ini uang logam kita lempar sebanyak 10 kali. Yang tanyakan adalah peluang muncul gambar sebanyak 2 kali. Ya. Peluang muncul gambar sebanyak 2 kali. Oke, kita bahas. Nah, N-nya, ini banyaknya percobaan itu sama dengan 10. Nah, kemudian peluang muncul gambar X itu 2. Berarti X sama dengan 2. Nah, ini P, ini adalah peluang berhasil. Itu setengah kan. Ya. Sehingga karena uang logam itu kan kemungkinan setengah. Kalau nggak keluar gambar ya angka gitu. Sehingga peluangnya itu setengah. Yang tanyakan adalah kemudian Q, peluang gagal. Q adalah peluang gagal. Q itu nilainya 1 kurang P. Sehingga karena P-nya bernilai setengah, sehingga 1 kurang setengah sama dengan setengah. Nah, nilai X adalah binomial X dengan banyak kejadian N, peluang berhasil P sama dengan kombinasi X dengan N unsur yang tersedia kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. Sehingga dari sini kita dapatkan ya
Ini kan X-nya sama dengan 2, berarti F2 sama dengan peluang 2 dari 10 unsur yang tersedia, kombinasi 2 dari 10 unsur yang tersedia, kali setengah. Nah, karena pangkat X sehingga kali setengah pangkat 2, kali setengah N-nya 10, 10 kurangi 2. Nah, kombinasi, kalian ingat-ingat di materi matematika wajib kombinasi itu. Ini karena kombinasi berarti ini 10 faktorial per 10 kurangi 2 dalam kurung faktorial kali 2 faktorial kali. Nah, ini setengah pangkat 2 itu sama dengan seperempat. Kemudian ini setengah pangkat 8 itu sama dengan 1/256. Kemudian ini 10 faktorial kita jabarkan. 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8 faktorial. Nah, ini berhenti 8 faktorial. Kenapa? Karena 10 kurang 2 itu 8 faktorial. Sehingga ini bisa kita coret. Nah, 2 faktorial berarti 2 kali 1. Nah, 2 karena 2 ini sama 2 dengan 10 kita coret. Sehingga ini tersisa 10 bagi 2 itu 5 kali 9. Berarti 45. Yang lainnya udah habis. Berarti 45 per 4 kali 256. Kita dapatkan 1024. Ya. Nah, jadi ini peluang muncul gambar sebanyak 2 kali bernilai 5/1024. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 8. Diketahui A melakukan simulasi. Ini seorang A melakukan simulasi ujian sebanyak 3 kali. Peluang lulus itu adalah 4/5. Kemudian yang ditanyakan peluang A lulus maksimal 1 kali. Peluang A lulus maksimal 1 kali itu bernilai berapa? Oke, kita bahas. Peluang lulus maksimal 1 kali. Berarti kemungkinannya atau artinya ini 1 kali lulus dan 1 kali gagal. Atau tidak lulus. Atau 0 lulus gitu. Nah, untuk 0 lulus, karena N-nya ini, N itu banyaknya simulasi itu ada 3, sehingga N-nya sama dengan 3. Nah, X bernilai X-nya sama dengan berapa? 0 ini. Karena peluang tidak lulus 0. Kemudian peluang kejadian untuk lulus itu 4/5. Sehingga kita dapatkan Q-nya peluang gagalnya 1/5. Itu dari mana? 1 kurangi 4/5 sama dengan 1/5. Kemudian di sini lanjut, berarti F0 sama dengan kombinasi 0 dari 3 unsur yang tersedia kali 4/5 pangkat 0 kali 1/5 pangkat 3 kurangi 0. Ini rumusnya sama seperti ini. Ya, seperti nomor 7 ini. Nah, kemudian kita cari nilainya. Nah, kombinasi 0 dari 3 unsur yang tersedia ini artinya 3 faktorial per 3 kurangi 0 faktorial kali 0 faktorial. Kemudian 4/5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ingat, setiap bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya selalu sama dengan 1. Kemudian ini 1/5 pangkat 3. Berarti 1 pangkat 3 itu 1. 5 pangkat 3 itu bernilai 125. Nah, kemudian di sini kita jabarkan. Kita ingat bahwa 0 faktorial ini menurut definisi adalah sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan ini 3 kurang 0 itu 3. Sehingga 3 faktorial per 3 faktorial habis 1. Itu ini 0 faktorial 1. Sehingga ini kombinasi 0 dari 3 unsur yang ada bernilai sama dengan 1. Nah, sehingga kita dapatkan 1 kali 1 kali 1/125 sama dengan 1/125. Ini untuk kejadian 0, lulusnya bernilai 0. Kemudian yang kedua, untuk 1 kali lulus, itu N-nya sama dengan 3, berarti X-nya sama dengan 1. Peluang berhasil 4/5. Peluang gagal itu 1/5, sama. Yang berbeda ini, 1 lulus, berarti X-nya sama 1. Nah, kita cari F1 sama dengan kombinasi 1 dari 3 unsur yang tersedia,
kali 4/5 pangkat 1 kali 1/5 pangkat 3 kurang 1. Ya, rumusnya sama seperti tadi. Sehingga dari sini kita dapatkan kombinasi 1 dari 3 unsur yang tersedia, 3 faktorial per 3 kurang 1 faktorial kali 1 faktorial. Kali 4, ini 4/5 pangkat 1 untuk 4/5. Ini 1/25 pangkat 2 berarti 1/5 pangkat 2 berarti 1/25. Sehingga ini kita jabarkan 3 faktorial itu bisa kita rubah 3 kali 2 faktorial. Ini berhenti kenapa? Karena 3 kurangi 1 itu 2 faktorial. Ini 1 faktorial kita tetap 1 faktorial. Kali 4/5 kali 1/25. Ini 2 kita coret habis. Ini 1 faktorial itu bernilai 1. Sehingga ini atas tinggal 3. Sehingga nilainya 3 kali 4 kali 1. Kita dapatkan 12. 5 kali 25, 125. Gitu. Nah, jadi untuk A lulus maksimal 1 kali adalah 1/25. Ini 0 yang tadi ya. 0 lulus berarti 1/25. 1 lulus berarti 12/125. Kita jumlah yang kita dapatkan 13/125. Nah, kemudian untuk yang nomor 9, sebuah koin uang logam, koin uang dilempar sebanyak 20 kali. Variabel acak X menyatakan frekuensi muncul angka. Nah, yang tanyakan ini disuruh mencari min, varian, dan simpangan baku. Simpangan baku sekali lagi ada notasinya bisa S, bisa delta. Ya, kita bahas. N-nya sama dengan 20 karena dilempar sebanyak 20 kali. Peluang muncul gambar P sama dengan setengah. Berarti muncul peluang berhasil setengah. Kalau peluang berhasil setengah berarti peluang gagal juga bernilai setengah. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah min atau rata-rata. Nah, rata-rata atau mu sama dengan N kali P. Banyaknya kejadian atau percobaan kali banyaknya berhasil. Sehingga kita dapatkan 20 kali setengah sama dengan 10. Kemudian yang kedua, varian. Varian dirumuskan delta kuadrat sama dengan N kali P kali Q. Sehingga kita dapatkan 20 kali setengah sama dengan 5. Jadi variannya yang dimaksud adalah sama dengan 5. Kemudian yang ketiga, simpangan baku. Simpangan baku sekali lagi ada yang S, ada yang menuliskan delta. Seperti delta. Delta sama dengan akar dari delta kuadrat. Atau S sama dengan akar dari delta kuadrat. Boleh. Sehingga dari sini kita dapatkan akar dari delta kuadrat sebenarnya 5. Sehingga delta sama dengan akar 5. Jadi simpangan baku sama dengan akar 5. Oke, kita lanjut. Yang nomor 10. Menurut data, 20% penduduk suatu negara memiliki kulit putih. Perhatikan sebuah grup yang terdiri dari atas 10 orang dari negara tersebut. Nah, ini ada data penduduk 20%-nya itu berkulit putih. Nah, kemudian ada grup yang terdiri 10 orang dari negara tersebut. Yang tanyakan adalah peluang dari grup tersebut paling banyak 3 orang berkulit putih. Sekali lagi paling banyak. Oke, kita bahas. N-nya sama dengan 10. Ini ya, grupnya ada. Ini terdiri dari 10 orang. Grupnya terdiri 10 orang. Kemudian peluang berhasil. Ini 20%. 20% berarti sama aja dengan 0,2. Ya, 20% di 0,2. Nah, sehingga Q sama dengan 1 kurang P sama dengan 0,8. Nah, di sini PX sama dengan 0. Nah, karena paling banyak 3. Berarti kan paling banyak 3 kemungkinan bisa 0, 1, 2, 3.
Sehingga peluang X sama dengan 0, kita cari F0 sama dengan kombinasi 0 dari 10 unsur yang tersedia kali P-nya 0,2 pangkat 0, Q-nya 0,8 pangkat 10 kurangi 1. Sehingga dari sini kita dapatkan 10 faktorial per 10 kurangi 0 faktorial kali 0 faktorial 0,2 pangkat 0 kali 0,8 pangkat 10. Ini habis itu ya, karena 0 faktorial juga 1, ini berarti kombinasi 0 dari 10 unsur yang tersedia bernilai 1. 1, kemudian 0 pangkat 2, 0,2 pangkat 0 juga bernilai 1, 0,8 pangkat 10 bernilai 0,107. Nah, sehingga F0 sama dengan 0,107 gitu. Dengan cara yang sama gitu, nanti kita cari Px sama dengan 1. Ya, Px sama dengan 1 dengan cara seperti ini sehingga kita dapatkan 0,268, Px sama dengan 2 0,302, Px sama dengan 3 0,201. Nah, yang tanyakan adalah P peluang X kurang dari sama dengan 3 sehingga kita dapatkan Px sama dengan 0 tambah Px sama dengan 1 tambah Px sama dengan 2 tambah Px sama dengan 3. Sehingga kita peroleh nilainya Px sama dengan 0 itu 0,107, Px sama dengan 1 itu 0,268, Px sama dengan 2 itu bernilai 0,301, Px sama dengan 3 bernilai 0,201. Kemudian ini kita jumlah sehingga kita dapatkan 0,878. Jadi peluang dari grup tersebut paling banyak orang berkulit putih adalah 0,878. Jadi peluangnya ini anak-anak sangat besar, hampir 1. Anak-anak pembahasan soal distribusi peluang binomial semoga bermanfaat bagi kalian, menambah pengetahuan kalian, memperjelas apa yang kalian dapatkan. Selamat belajar, selamat berlatih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.